미안. Halo, selamat datang. Kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film action Korea yang berjudul Kill Boksun. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang wanita single parents bernama Boksun yang memiliki satu orang putri. Tapi di balik sisi lembutnya sebagai seorang ibu, Boksun adalah seorang legenda pembunuh bayaran terhebat. Baiklah, tanpa buang-buang waktu lagi, berikut rangkumannya. Di awal film diperlihatkan seorang pria terbangun di tengah jalan raya. Pria itu bernama Oda Shinichiro. Seorang yakuza Jepang terkenal yang baru saja tiba di Korea 3 hari yang lalu. Kemudian seorang wanita datang mendekat sambil memanggil namanya. Wanita ini adalah Boksun, seorang legenda pembunuh bayaran yang sangat ditakuti di semenanjung Korea. Dan kali ini Boksun diperintah oleh agensinya untuk membunuh Shinichiro. Boksun memiliki kemampuan khusus membaca pergerakan dan mengidentifikasi kelemahan lawan yang akan dia bunuh. Dan kali ini Boksun merasa jika dia akan kalah melawan Shinichiro jika dia bertarung menggunakan senjata tajam. Oleh sebab itu Boksun lalu mengambil sebuah pistol dan meledakkan kepala pria itu. 미안. Boksun memiliki seorang putri yang masih pelajar bernama Jae-young. Di saat putrinya asik bermain dengan ponselnya, Boksun menonton berita di TV. Yang mengabarkan Senator Oh Jeon-sik, calon Perdana Menteri yang baru, saat ini ditimpa isu tidak sedap. Karena dia dituduh melakukan suap agar putranya bisa memasuki kampus musik terkenal. Scene memperlihatkan seorang pria bernama Cha Min-kyu. Dia adalah pemimpin agensi pembunuh bayaran MK Enterprise, dan biasa juga dipanggil dengan Ketua Cha. Dan wanita ini adalah Cha Min-hye, adik kandung Ketua Cha, yang juga dikenal dengan sebutan Direktur Cha. Akibat Boksun membunuh korbannya dengan menggunakan pistol, memunculkan masalah baru bagi agensinya. Min-hye meminta Ketua Cha memberikan hukuman kepada Boksun, tapi Ketua Cha menganggap jika apa yang dilakukan Boksun masih dalam batas wajar. Padahal Ketua Cha sengaja membela Boksun karena diam-diam dia mencintai wanita tersebut. Boksun makan bersama teman-teman satu profesinya. Tapi saat ini mereka semua selain Boksun, belakangan ini sangat jarang mendapatkan pekerjaan. Hal itu berawal dari peristiwa 7 tahun yang lalu. Di mana saat itu Ketua Cha mengumpulkan seluruh perusahaan pembunuh bayaran terbesar di Korea bergabung ke dalam MK. Ketua Cha lalu membuat 3 peraturan baru. Sehingga sejak saat itu, banyak para pembunuh bayaran menganggur, terlebih lagi mereka sekarang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Hal itu membuat seorang pria bernama Haesung sangat membenci MK. Dia menganggap jika MK telah memonopoli semua perusahaan pembunuh bayaran. Boksun tidak setuju dengan pendapat Haesung, baginya sangat wajar jika seseorang dibayar sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Perkataan Boksun itu membuat Haesung tersinggung dan merasa sangat diremehkan. Boksun pun lalu menantang Haesung mengiriminya pisau berdarah jika dia merasa tidak senang. Diketahui jika istilah mengirim pisau berdarah adalah istilah kuno sebelum aturan dibuat. Di mana jika ada orang yang mengirim pisau berdarah, itu tandanya dia menantang orang tersebut bertarung hingga salah satu di antara mereka mati. Ketika Boksun akan pulang, dia melihat para preman sedang menjahili mobilnya. Bahkan preman-preman itu melontarkan kalimat kasar kepada Boksun. Boksun yang tidak terima diperlakukan tidak sopan, lalu menyebut mereka sebagai 5 ekor babi gendut. Para preman yang mendengar hinaan Boksun sangat marah, tapi belum sempat mereka melakukan apapun, Haesung datang menghajar para berandalan tersebut.
Dan setelah kejadian itu, Boksun pun memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasihnya. 참아, 나 지금 너무 좋아. 나 못 참겠어. 자세 좀. Di sekolah Jae-young terlibat hubungan cinta sejenis dengan siswi lainnya. Ketika mereka sedang asik berciuman, tiba-tiba 3 murid pria datang. Mereka mengajak pergi ke sebuah tempat karaoke, tapi Jae-young menolak dan memilih segera pulang. Salah satu siswa bernama Cha El-woo sudah lama menyukai Jae-young, namun dia selalu ditolak. Sehingga Cha El-woo pun menjadi bahan ejekan teman-temannya. 이 새끼 쫄았네. 그만해. 조파문처로 발작. Keesokan harinya Boksun mendatangi MK untuk bertemu ketua Cha. Tapi ketika akan memasuki lift, Boksun bertemu Min-hye, dan dia mengajaknya ke suatu tempat. 이왕 온 김에 나 면 좀 세워줘. Kebetulan saat ini sedang diadakan evaluasi anggota pembunuh bayaran baru. Dan dari sekian banyak peserta, seorang gadis remaja bernama Young-ji terlihat lebih menonjol dibanding yang lain. 내가 제2의 길복순을 많이 올라왔네. 제가 이번 기수 에이스. Min-hye meminta Boksun melakukan uji tarung dengan Young-ji. Dia berusaha memanas-manasi Boksun dengan berkata jika kemampuan yang dimiliki Young-ji lebih hebat dibanding ketika Boksun remaja dulu. Perkataan Min-hye membuat Boksun tersinggung, sehingga dia pun menerima tantangan bertarung melawan Young-ji. Orang-orang di sana sangat kagum melihat kehebatan yang dimiliki legenda mereka. Dan setelah itu Boksun lalu menemui ketua Cha. Di mana saat ini telah ada 2 tugas baru yang telah menanti. Dan ketua Cha menyuruh Boksun memilih salah satu dari tugas tersebut. Boksun yang baru saja menyelesaikan satu pekerjaan mencoba menolak, dia menyarankan bagaimana jika tugas itu diberikan kepada Haesung saja. Tapi ketua Cha tidak setuju, dikarenakan tugas kali ini adalah tugas kelas A. Dan mau tidak mau Boksun harus menerimanya. Boksun pun memilih tugas domestik. Karena sekarang dia sudah sangat membatasi diri melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan akibat pilihan Boksun tersebut, mau tidak mau ketua Cha harus mengunjungi Rusia untuk melakukan tugas yang satunya lagi. Kemudian ketua Cha menanyakan perihal perpanjangan kontrak Boksun. Karena saat ini kontrak kerja Boksun di MK hampir habis, sedangkan dia belum menunjukkan tanda-tanda melakukan perpanjangan kontrak. Min-hye melihat keakraban antara ketua Cha dan Boksun, hal itu menimbulkan kecemburuan di hatinya. 뭘 보시고 계신 거예요? 못 걸. Ketika sedang makan siang bersama ketua Cha, Boksun menerima telepon dari sekolah jika Jae-young terlibat perkelahian dengan temannya. Kepala sekolah mengatakan jika Jae-young telah menusuk temannya dengan gunting. Tapi hingga sekarang motif perkelahian mereka belum diketahui, dikarenakan Jae-young tidak mau mengatakannya. Untuk sementara Jae-young akan diskor selama 7 hari, dan apabila dia belum juga menyebutkan penyebab perkelahian itu, maka pihak sekolah akan mengeluarkan Jae-young. 길재영 학생은 더 이상 Di rumah Boksun ingin tahu kenapa putrinya bisa berkelahi? Karena dia tidak ingin putrinya itu dikeluarkan dari sekolah. Tapi sepertinya hubungan mereka berdua tidak terlalu dekat. Akhirnya Boksun bersiap melakukan pekerjaan berikutnya. Tapi dalam tugas kali ini, dia akan didampingi oleh seorang anak magang, dan ternyata orang yang akan mendampingi Boksun adalah Young-ji. Young-ji telah mempersiapkan semua peralatan untuk tugas mereka. Di mana korban yang mereka bunuh harus terlihat seolah-olah melakukan bunuh diri. 빨리 끝내고 퇴근하자. Singkat cerita Boksun dan Young-ji tiba di rumah target, dan mereka berencana segera menyelesaikannya. 두려움 역시. Tapi tanpa sengaja, Boksun melihat jika orang yang akan mereka bunuh adalah putra dari senator calon Perdana Menteri. Dan tanpa diduga klien mereka adalah senator itu sendiri, yang ingin membunuh putranya itu demi karir politiknya.
Lalu tiba-tiba ponsel Boksun berdering, yang ternyata itu adalah panggilan dari Jae-young yang minta maaf karena tadi siang telah membuat ibunya itu marah. Sehingga hal itu membuat Boksun terharu, dan dia memutuskan membatalkan tugas membunuhnya itu. Sementara itu Ketua Cha telah tiba di Rusia, dan dia mengunjungi sebuah bar. Tiba-tiba ponselnya berdering, dan itu berasal dari Boksun yang mengabarkan jika dia gagal dalam tugas kali ini. Boksun beralasan jika anak itu terbangun karena obat biusnya telah habis. Tapi tentu saja Ketua Cha tidak percaya, dia tahu jika Boksun pasti melakukannya dengan sengaja. Karena tidak mungkin seorang Boksun gagal melakukan tugas gampang tersebut. Kemudian seorang pria bersama anak buahnya memasuki bar. Pria itu adalah target yang akan dibunuh Ketua Cha. Lalu tanpa buang-buang waktu lagi Ketua Cha lalu membunuh pria tersebut beserta semua anak buahnya. Sambil Ketua Cha bekerja, Boksun mengatakan jika Ketua Cha harus percaya apa yang dia katakan sebagai syarat dia mau memperpanjang kontraknya di MK. Boksun juga berkata jika tidak ada yang boleh menyelesaikan pekerjaannya yang gagal itu. Min-hye sangat marah begitu mendengar kabar jika Boksun gagal melakukan tugasnya. Dia yakin jika Boksun sengaja melakukan hal tersebut. Jadi Min-hye berencana mencari orang lain untuk menyelesaikan tugas itu. Tapi Ketua Cha melarangnya, dikarenakan dia telah sepakat untuk tidak menyelesaikan tugas yang gagal dikerjakan oleh Boksun. Lalu Ketua Cha teringat pertama kali dia bertemu dengan Boksun. Di mana saat itu Ketua Cha mendapatkan misi untuk membunuh ayahnya Boksun yang bekerja sebagai seorang polisi yang telah menyinggung banyak pejabat kaya. Dan diketahui jika ayahnya itu juga sering berperilaku buruk terhadap putrinya sendiri. Namun tiba-tiba Boksun pulang sekolah lebih awal, dan dia menyaksikan Ketua Cha hendak membunuh ayahnya. Saat itu Ketua Cha berencana menghabisi Boksun sekaligus. Tapi tanpa diduga, Boksun malah menghabisi nyawa ayahnya itu sendiri tanpa merasa bersalah sedikit pun. 이제 아저씨가 목격자다. Hingga sekarang Ketua Cha masih mengingat senyum manis Boksun kala itu. Walaupun Ketua Cha telah melarang, tapi Min-hye tetap mencari orang untuk membunuh anak senator. Dan orang yang dia pilih melakukan tugas itu adalah Haesung. Sehingga Boksun melihat kabar kematian putra senator itu ramai diberitakan. 진짜 죽이려고 그런 거 아니야. Hari itu Jae-young akhirnya mau berterus terang perihal perkelahiannya kemarin. Sebenarnya dia tidak ingin menusuk Cheol-woo, tapi Cheol-woo terus mengganggunya. Hari itu Cheol-woo mengirimi foto Jae-young sedang berciuman dengan pacar wanitanya. Dia mengancam akan menyebarkan foto itu hingga seisi sekolah melihatnya. Sehingga Jae-young yang hilang kendali lalu menusuk Cheol-woo dengan sebuah gunting. Boksun sangat shock mengetahui jika putri satu-satunya itu menyukai sesama jenis. Dia sangat marah dan bingung harus bagaimana. Ketika dia sedang pusing memikirkan masalah putrinya itu, tiba-tiba Young-ji mendatangi rumahnya. Boksun sangat marah karena Young-ji berani mengunjunginya di rumah. Tapi Young-ji tidak peduli, karena sekarang dia telah dipecat dari MK, akibat mereka gagal dalam melakukan tugas kemarin. Ketika Boksun sedang makan bersama Young-ji, teman-teman satu profesinya datang. Di mana saat ini Haesung telah menjadi pembunuh tingkat A setelah dia berhasil membunuh putra senator atas perintah Min-hye. Sementara itu Ketua Cha mendatangi Min-hye karena telah berani melanggar perintahnya. Tapi Min-hye menganggap apa yang dia lakukan adalah demi nama baik organisasi mereka. Min-hye lalu menelpon Haesung, dan mengetahui jika saat ini Boksun juga ada di sana. Tanpa diduga, Min-hye menjanjikan Young-ji dan orang-orang di sana bisa mulai kembali bekerja di MK mulai dari peringkat B, tapi mereka semua harus membunuh Boksun. Walaupun mereka berteman baik dengan Boksun, tapi tawaran Min-hye cukup menggiurkan. Sehingga mereka pun bekerja sama untuk membunuh Boksun.
Namun tanpa diduga, Young-ji ternyata berpihak untuk membantu Boksun. Kemudian Boksun berencana pulang untuk bertemu putrinya. Namun tiba-tiba Ketua Cha datang. Ketua Cha beranggapan jika apa yang dilakukan Boksun kali ini sudah kelewatan. Tindakannya kali ini akan menimbulkan perpecahan di kalangan elit MK. Para bos perusahaan pembunuh yang lain pasti tidak akan diam begitu saja mengetahui jika anak buah mereka dibunuh. Tapi Young-ji datang membela Boksun. Dia berkata jika kejadian tadi adalah ulah dari Min-hee. Boksun hanya membela diri karena Min-hee menyuruh mereka membunuhnya. Ketua Cha lalu mengajak Boksun segera memperpanjang kontraknya, karena dengan begitu Ketua Cha masih bisa melindunginya dari bos perusahaan yang lain. Tapi Boksun mengancam akan menceritakan kejadian sebenarnya, yang mana penyebab semua ini adalah ulah dari adik Ketua Cha. Sehingga Ketua Cha menjadi marah, dia mengancam akan membunuh Boksun jika dia berani melakukan hal tersebut. Boksun mulai memprediksi jika dia bertarung melawan Ketua Cha. Tapi dia melihat jika dia bisa terbunuh. Sehingga kali ini Boksun terpaksa mengikuti perkataan Ketua Cha tersebut. 내일 출근할게요. 전 잘못한 거 없어요. Esok harinya para bos perusahaan lain di MK mulai mempertanyakan perbuatan Boksun. Mereka semua mulai curiga jika Ketua Cha memiliki niat lain. Sementara itu Boksun tidak bisa memasuki ruang kerja MK, dikarenakan kartu tanda pengenalnya telah diblokir oleh Min-hee. Tidak lama kemudian Ketua Cha datang untuk memberikan penjelasan kepada bos perusahaan lain, sedangkan di sisi lain Min-hee membawa Boksun mengobrol ke sebuah ruangan, dan di sana dia menyodorkan kontrak baru. 그래서 우리가 계약을 하는 거잖아. Ketua Cha menyampaikan akar dari masalah disebabkan oleh Haesung yang melakukan pekerjaan tanpa izin. Oleh sebab itu Ketua Cha mengutus Boksun membunuh Haesung seefisien mungkin. Para pegawai perusahaan yang lain di tempat kejadian membantu Haesung karena faktor pertemanan. Tiba-tiba salah satu bos memotong pembicaraan Ketua Cha. Dia tidak terima jika pegawainya dianggap bersalah. Dia tidak mempercayai begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Cha. Sersan Si lalu meminta Ketua Cha memanggil Young-ji untuk memberikan kesaksian, karena saat ini satu-satunya orang yang melihat kejadian sebenarnya adalah gadis tersebut. Tapi tanpa diduga, ternyata Ketua Cha telah membunuh Young-ji. Hal itu dia lakukan agar gadis tersebut tidak menimbulkan masalah nantinya. Boksun pun juga tidak menyangka jika Ketua Cha akan melakukan hal keji semacam itu. 우리도 지켜야 할 게 많은 사람들인데. Sersan Si tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Ketua Cha. Dia curiga jika sebenarnya kolega mereka itulah yang melanggar aturan. Tapi tiba-tiba, Ketua Cha malah membunuh Sersan Si, yang membuat para bos lain ketakutan. Boksun keluar dari ruangan dalam keadaan berlumuran darah. Dia lalu mengirimkan tantangan pisau berdarah kepada Ketua Cha. Karena saat ini wanita itu telah membunuh Min-hee. Peristiwa kematian Min-hee menjadi berita besar di kalangan elit pembunuh bayaran. Apalagi mereka mengetahui jika saat ini Boksun menantang Ketua Cha melakukan pertarungan hidup mati. Singkat cerita, malam pertarungan Ketua Cha dan Boksun telah tiba. Ketua Cha tahu Boksun membunuh Min-hee pasti karena dia telah membunuh Young-ji. Namun Ketua Cha melakukan itu hanya agar Young-ji nantinya tidak menimbulkan masalah. Tapi Boksun tidak bisa menerima alasan Ketua Cha, dia mulai memprediksi semua pergerakan Ketua Cha.
Dan dari setiap kemungkinan yang dipikirkan, Boksun tidak menemukan kelemahan Ketua Cha, dan hasilnya dia selalu kalah. Namun Boksun tahu jika Ketua Cha menyukai dirinya, dan itulah kelemahan musuhnya tersebut. Boksun lalu melemparkan gelas ke kepala Ketua Cha, dan dia berhasil menebas perutnya. Dalam keadaan sekarat, Ketua Cha mengatakan jika saat ini seseorang telah mengirim rekaman pertarungan mereka ke rumah Boksun. Sehingga saat ini Yongji pasti telah mengetahui apa pekerjaan ibunya sebenarnya. Boksun segera pulang melihat keadaan putrinya itu. Tapi di sini Yongji berpura-pura jika dia tidak mengetahui kejadian yang tadi dilihatnya. Di akhir film diperlihatkan Yongji menemui pacar wanitanya, dia berpamitan karena Yongji memutuskan untuk pindah sekolah. Di sana dia juga bertemu Cheol-woo yang baru saja keluar dari rumah sakit. Dan film pun selesai.